seorang pria penakluk kampung angker. Mari kita mulai dengarkan cerita ini. Fajar adalah seorang pemuda yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di kota besar. Sejak lulus kuliah, ia berusaha keras untuk membuktikan dirinya dan membangun karir yang baik. Setiap hari, ia bekerja tanpa henti, mengorbankan waktu tidur dan kebersamaannya dengan keluarga demi mencapai cita-citanya. Ia merasa bangga bisa membantu orang tuanya dengan penghasilan yang ia dapatkan. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu hari, Fajar mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Ia dipanggil oleh atasan dan diberitahukan bahwa perusahaan tempatnya bekerja sedang mengalami kesulitan finansial. Akibatnya, Fajar, bersama beberapa karyawan lainnya, harus di-PHK. Semua kerja keras dan pengorbanan selama ini terasa sia-sia dalam sekejap. Ketika Fajar keluar dari kantor, pikirannya berputar. Ia tak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa? Ia merasa seperti seluruh dunia runtuh di atas kepalanya. Kehilangan pekerjaan adalah pukulan besar baginya. Apalagi saat itu ia belum punya tabungan yang cukup untuk bertahan lama. Ia merasa bingung dan tak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari pertama setelah pemecatan, Fajar mencoba untuk tetap positif. Ia mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, namun banyak yang belum memberikan kabar. Ketika akhirnya ada beberapa panggilan wawancara, Fajar merasa cemas dan tak yakin akan kemampuannya lagi. Ia merasa seolah-olah sudah kehilangan arah. Hari-hari terus berlalu, dan Fajar mulai merasakan beban hidup yang semakin berat. Pengeluaran rumah, biaya hidup sehari-hari, dan kekhawatiran masa depan menghantuinya. Namun, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan dan kebingungan, Fajar tidak menyerah. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia tidak bisa hanya berdiam diri. Suatu pagi, saat Fajar sedang berjalan kaki melewati jalanan kota, ia melihat sebuah toko kecil yang terletak di sudut jalan. Di depan toko itu, ada papan yang bertuliskan, pelatihan keterampilan untuk pekerjaan baru. Fajar berhenti sejenak dan membaca iklan tersebut. Tiba-tiba, ada secercah harapan yang muncul di pikirannya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang bisa membantunya mendapatkan pekerjaan. Fajar memutuskan untuk mendaftar pada pelatihan tersebut. Ia tahu bahwa meskipun itu tidak mudah, ia harus mencoba segala kemungkinan untuk bertahan hidup. Di pelatihan tersebut, Fajar belajar berbagai keterampilan yang tidak hanya berguna untuk dunia kerja, tetapi juga untuk kehidupannya sehari-hari. Ia belajar tentang teknologi digital, cara mengembangkan keterampilan komunikasi, dan bagaimana cara beradaptasi di dunia yang semakin cepat berubah. Fajar merasa lebih percaya diri dan mulai merasa memiliki arah hidup kembali. Namun, meskipun ia berusaha keras, ia tetap merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Banyak wawancara yang berakhir tanpa hasil, dan saat itu Fajar merasa hampir putus asa. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Suatu hari, setelah beberapa minggu mencari pekerjaan, Fajar mendapat telepon dari sebuah perusahaan kecil yang sedang mencari tenaga kerja. Mereka tertarik dengan keterampilan yang Fajar pelajari dan mengundangnya untuk wawancara. Setelah beberapa hari menunggu, setelah berhari-hari mencari pekerjaan dengan hasil yang tidak memuaskan, Fajar merasa frustasi. Pekerjaan yang ia inginkan sepertinya semakin jauh dari jangkauannya, dan ia semakin merasa kesulitan menghadapi kenyataan. Suatu hari, saat Fajar sedang dalam perjalanan untuk melamar pekerjaan di sebuah kota kecil yang jauh, ia merasa sedikit bingung dengan arah yang harus diambil. Jalanan yang ia lewati sepertinya asing, dan hujan deras mulai turun. Fajar memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencari tempat berteduh. Tanpa sengaja, ia berbelok ke sebuah jalan sempit yang sepertinya mengarah ke sebuah kampung. Kampung itu tampak sangat terpencil, jauh dari keramaian kota. Suasana di sana sangat sunyi dan sepi, seolah-olah dunia luar tidak ada di sana. Fajar merasa agak aneh, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan mencari tempat berteduh. Namun, semakin ia berjalan, semakin ia merasa ada yang tidak beres dengan kampung tersebut. Rumah-rumah tua yang terbengkalai, jalanan yang sempit, dan kabut yang menutupi desa itu memberi kesan menyeramkan. Terlebih lagi,
Penduduk kampung yang ia temui sepertinya tidak terlalu ramah dan menghindari tatapan mata Fajar. Fajar memutuskan untuk bertanya kepada seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Pria itu tampak seperti sudah sangat tua, dengan wajah yang keriput dan mata yang tajam menatap Fajar. Dengan suara serak, pria itu berkata, "Kamu sebaiknya segera pergi dari sini, nak. Kampung ini bukan tempat yang baik untuk orang luar." Fajar merasa bingung dan sedikit takut mendengar kata-kata pria tua itu, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk bertanya lebih lanjut. "Apa yang terjadi di sini?"